Hai Positive People, kita akan melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 23. Kali ini akan mengambil ayat pertama sampai 3 dan kemudian dilanjutkan ayat 13. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Dalam Matius pasal 23 ada 7 ucapan celaka. Ini tidak langsung ditujukan kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tapi ditujukan juga kepada orang banyak dan para muridnya. Matius pasal 23 ayat 1, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Yesus memberikan 7 ucapan celaka? Tujuannya adalah agar para murid dan orang banyak tahu apa yang diinginkan oleh Sang Mesias. Dan hal ini juga memperingatkan kita agar merefleksikan diri melalui sifat dan karakter orang-orang Farisi dan para ahli Taurat itu. Di dalam Matius pasal 5 ayat 3-12, Yesus mengucapkan 8 ucapan bahagia. Di ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka empunya kerajaan surga. Di dalam Matius pasal 5 ayat 3-12, Yesus mengajarkan 8 ucapan bahagia. Namun dalam Matius 23 ada 7 ucapan celaka yang Yesus sampaikan kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi di depan banyak orang. Kata celaka dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata wow, W-O-E, yang artinya duka cita, kesedihan, kegelisahan. Pada waktu itu Yesus mengungkapkan ucapan celaka ini karena hatinya sedih melihat kondisi nyata sikap dan perilaku para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik, sehingga merupakan virus penyakit rohani yang berbahaya bagi umat Israel. Dalam ucapan celaka yang Yesus sampaikan selalu diikuti kata munafik. Mulai dari Matius 23 ayat 13-29 selalu ada kata munafik setelah ucapan celaka. Jadi rupanya kemunafikan dan celaka bergandengan. Jadi orang yang munafik biasanya tidak mengalami berkat atau kebahagiaan, melainkan sebaliknya, duka cita, kesedihan, dan kegelisahan. Kata munafik dalam bahasa Yunani digunakan kata hipokretia, atau dalam bahasa ini hipokrit, yang artinya berpura-pura di depan orang, bersandiwara, seorang yang tidak bisa tampil apa adanya. Contoh kemunafikan manusia yang pertama, di depan orang tertentu manusia munafik itu biasanya baik sekali, tapi di belakang dia bisa menusuk. Seperti cerita tentang Yudas, di mana Yudas sudah bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun, menjadi orang yang kepercayaan memegang keuangannya Yesus. Kemudian dia sengaja datang kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat untuk deal menjual Yesus. Dengan sepakat 30 keping perak, dan Yudas berkata, orang yang aku cium dialah yang kau tangkap. Nah, saat Yesus telah berdoa di Taman Getsemani, Yudas mencium Yesus, dan kemudian disitulah orang banyak menangkap Yesus. Karena kemunafikannya Yudas membuat Yudas mengalami kegelisahan, tertuduh, duka cita dan kesedihan yang begitu mendalam, merasa bersalah, dan akhirnya dia putuskan untuk gantung diri, dan dia mati. Yang kedua, contoh kemunafikan manusia, kadang-kala di depan kita dia bisa manis kata-katanya, tapi di belakang, di dalam hatinya, dia bisa bersungut-sungut panjang lebar. Bisa ngedumel, ngomongin kemana-mana hal yang buruk tentang orang itu. Yang ketiga, contoh kemunafikan, di depan baik sekali, tapi di belakang jahatnya meluap. Masih bisa kumpul-kumpul
bersama-sama, tapi kemudian mencelakakan sahabatnya. Saya jadi teringat kisah tentang Kain dan Habel dalam Kejadian 4 ayat 1-16, di mana Adam dan Hawa punya 2 anak laki-laki. Anak yang pertama Kain, anak yang kedua Habel. Kain bekerja sebagai profesi seorang petani, Habel bekerja sebagai profesi seorang gembala kambing domba. Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tapi Kain dan korban persembahan tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain mengingatkan, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri-seri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia menggoda kamu, tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Kemudian Kain membuat skenario, mengajak adiknya Habel untuk jalan-jalan ke padang. Dan ketika mereka ada di tengah-tengah padang, tiba-tiba Kain menikam adiknya dari belakang dan membunuhnya. Suatu sikap ketika bermain-main ternyata bisa mencelakakan. Sejak hari itu, maka yang dialami oleh Kain duka cita, kesedihan. Langit berubah dari tembaga, tanah berubah bersih, sehingga apa yang ditanamnya gak pernah mendapatkan hasil yang maksimal. Di sini sebetulnya ada 7 ucapan celaka dalam Matius pasal 23 yang Yesus sampaikan kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang pertama, disebabkan karena mereka menjadi penghalang orang maju, penghalang untuk orang berkembang, penghalang untuk orang masuk dalam kerajaan surga. Matius 23:13, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Jadi kita bisa melihat di sini orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ternyata berusaha untuk menghalangi orang masuk dalam kerajaan surga. Sebenarnya pada waktu itu ada begitu banyak orang-orang tertarik kepada Yesus, tapi orang Farisi lah yang menghasutnya, menghambatnya, menjegalnya agar mereka jangan mengikuti Yesus. Coba tanyakan kepada diri sendiri, pada diri kita, pernahkah gara-gara kita orang lain jadi menolak Kristus? Saya teringat dengan cerita Mahatma Gandhi, seorang tokoh yang dihormati di India, di mana ketika dia baca Alkitab dan kemudian tertarik dengan Yesus, tertarik kepada pribadi Yesus yang penuh kasih dan lemah lembut, dan kemudian dia datang tanpa diundang ke sebuah gereja. Dan pada waktu dia mau masuk ke pintu gereja, dia dihalangi seorang asyir. Dan asyir itu berkata, "Bapak mau pergi mana? Saya mau masuk gereja." "Minta maaf Pak, Anda pakai sandal jepit dan pakai sarung. Anda perlu menghormati rumah Tuhan. Pulang dululah, ganti pakaianmu dan ganti sandalmu untuk masuk tempat ini dengan lebih baik." Kemudian Mahatma Gandhi berkata di dalam hatinya, "I don't reject your Christ. I love your Christ. It is just so many of you Christian are so unlike your Christ." Saya tidak menolak Yesusmu. Saya mengasihi Yesusmu. Tapi banyak kalian sebagai orang Kristen tidak hidup seperti Yesusmu. Waktu Mahatma Gandhi keluar dari pintu gereja, sambil membuat sebuah keputusan, kali-kali aku tidak akan lagi masuk gereja. Kemudian ajaran Hindu diperkenalkan oleh Mahatma Gandhi. Dan kemudian dia bawa 2/3 India untuk masuk Hindu. Kita bisa melihat di sini ternyata gara-gara seorang pelayan Tuhan di gereja membuat orang akhirnya menolak Kristus. Tolong tanyakan pada diri Anda, pernahkah gara-gara tingkah laku kita orang lain jadi mundur rohaninya? Yang tadinya semangat, on fire, jadi redup apinya gara-gara sikap dan perbuatan kita. Yang tadinya dia udah jadi pemimpin dalam sebuah kelompok sel, akhirnya kecewa dan mundur. Yang tadi udah ikut Tuhan jadi gak ikut Tuhan. Tolong tanyakan pada diri Anda, pernahkah gara-gara kita orang gak bisa maju karena kita suka pangkas, hambat orang lain berkembang? Begitu kita lihat yang muda maju, lebih potensial, langsung kita pangkas.
Begitu kita lihat di sebelah kita ada orang yang lebih skillful, langsung kita babat. Begitu kita lihat ada orang yang lebih diberkati, kita iri dan jealous. Dan kita berusaha untuk mencelakakan mereka. Ini sama dengan sikap daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Saya juga teringat dengan cerita Saul, di mana ketika perempuan-perempuan datang kepada Saul sambil bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan puluhan ribu. Sejak hari itu, Saul iri, dendam, dan jahat sama Daud. Berusaha untuk babat, pangkas, bunuh Daud. Terus hidupnya seperti kucing sama tikus, Tom and Jerry. Selalu Saul berusaha untuk mengejar Daud untuk dibunuh. Tapi apa yang terjadi? Tuhan melindungi Daud. Hadirat Tuhan meninggalkan Saul, sehingga Saul akhirnya dibunuh orang Filistin. Dan Daud akhirnya dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Saya rindu setiap kita tidak jadi orang munafik, sehingga kita gak mengalami celaka. Itu sebabnya belajarlah agar kita jangan jadi penghambat, tapi kita bisa mendorong orang lain untuk bisa kenal Yesus, orang lain untuk masuk surga, orang lain untuk berkembang, orang lain untuk maju, orang lain untuk lebih baik, orang lain untuk diberkati. Maka dengan demikian, kebahagiaan dan anugerah Tuhan akan menjadi cakrawala dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.